Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ilmi Ulfa Nur Aisyah ya. Hari ini kita akan belajar mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Tanpa kita sadari ya, kita berperilaku, bersikap ya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, karena memang Pancasila itu sebagai pandangan hidup bangsa ya. Jadi sikap kita tanpa kita sadari itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Ya, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa ya, lambangnya itu bintang ya. Bintang itu berada di langit ya, mencerminkan ya ketuhanan, tapi bukan berarti bintang itu Tuhan ya. Nah, sikapnya ya Ibu contohkan masing-masing sila itu 3 ya. Sebenarnya masih banyak lagi ya, tapi Ibu contohkan ya 3 saja ya. Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa ya, sesuai ajaran agama yang dianut masing-masing. Nah ini ya, menjalankan perintah agama sesuai ajaran yang dianut masing-masing ya. Kita itu terlebih dahulu meyakini ya atau mengimani adanya Tuhan ya. Setelah itu kita ada dalam agama ya yang kita yakini juga ya. Contohnya ya ada 6 agama ya yang diakui di Indonesia ya. Kalian pasti sudah tahu ya, ada agama Islam ya, Kristen, Katolik ya, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Ya, ini agama-agama yang diakui di Indonesia ya. Saling menghormati ya antar umat beragama ya. Setelah kita meyakini ya dengan agama kita masing-masing ya, kita juga harus menghormati ya orang yang berbeda agama ya dengan kita ya. Contohnya misalnya sebagai beragama Islam ya, menjalankan ibadah sholat ya. Contohnya lain ya, beragama Katolik, Kristen ya, beribadah minggu ya, datang ke gereja. Nah ini ya, jadi kita itu harus toleransi ya antar umat beragama ya. Yang kedua, sila kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Tidak membeda-bedakan manusia ya berdasarkan ya suku, agama ya, warna kulit, tingkat ekonomi maupun tingkat pendidikan. Nah ini ya sudah jelas ya. Indonesia itu negara yang majemuk ya, beragam ya, mempunyai banyak suku ya. Suku bangsa yang ada di Indonesia itu ada 1340 suku bangsa, yaitu suatu yang besar ya, yang majemuk ya, yang banyak. Nah ini ya, jadi kita tidak boleh melihat orang itu sesuai dengan sukunya ya, warna kulitnya ya, tingkat pendidikannya ya. Jadi kita harus berteman dengan siapa saja ya, berkawan dengan siapa saja ya. Membela ya kebenaran dan keadilan ya, menyadari ya bahwa kita itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama ya. Jadi di mata Tuhan ya, di mata manusia itu kita itu sama ya, tidak boleh tadi ya membeda-bedakan ya, karena kita itu sama ya. Nah, lambang sila kedua ya, yaitu rantai ya. Rantai ya, saling berkaitan ya, salah satu dengan yang lainnya. Nah ini ya, jadi kita sama ya, sebagai manusia harus saling berkaitan, menghargai sesama manusia ya. Sila ketiga ya, persatuan Indonesia ya, cinta tanah air ya, cinta bangsa ya, menjaga nama baik bangsa Indonesia ya, menjunjung tinggi ya persatuan dan kesatuan bangsa. Nah ini ya udah jelas ya, kita tadi ya berbeda-beda ya, mempunyai suku bangsa yang beda, bahasa ya, kita harus punya rasa cinta tanah air yang tinggi ya terhadap bangsa Indonesia ya, rasa nasionalisme ya, rasa patriotisme yang tinggi ya. Misalnya kalian ya sebagai pelajar ya, wujud cinta tanah airnya ya dengan
belajar ya, berprestasi ya, entah itu prestasi olahraga ya, kesenian maupun dalam bidang akademik ya. Jadi dan juga menjaga nama baik Indonesia ya, ini ya. Jadi apalagi sekarang di era digital ya. Nah juga kita harus menjaga persatuan ya bangsa Indonesia ya, supaya kita itu tidak terpecah belah, karena memang kita pada dasarnya itu berbeda. Lambang sila ketiga yaitu pohon beringin ya. Pohon beringin itu mempunyai akar-akar ya, akar gantung ya, yang diibaratkan itu perbedaan di Indonesia ya. Jadi pohon beringin yang kalian tahu juga kan pohon yang kokoh kuat ya. Jadi Indonesia ya, masyarakat Indonesia itu walaupun berbeda-beda tapi juga harus tetap kuat ya, persatuannya kokoh ya, harus tetap bersatu ya, diibaratkan seperti pohon beringin ya. Ya, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, di sini selalu mengedepankan ya musyawarah untuk mencapai mufakat ya dalam menyelesaikan masalah ya, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, ini ya, jadi kita itu ya ketika ada masalah ya harus diselesaikan dengan cara musyawarah ya, tidak boleh misalnya main hakim sendiri ya. Nah ini, jadi main hakim sendiri itu tidak mencerminkan sikap yang sesuai dengan Pancasila ya. Jadi kita harus musyawarah ya, sehingga mencapai hasil yang mufakat ya, walaupun di dalam musyawarah itu mungkin ada berbeda pendapat ya, tidak boleh memaksakan juga kehendak pada orang lain ya. Ikut serta dalam pemilihan umum ya, mungkin kalian itu belum mengikuti ya, belum pernah mengikuti pemilu ya, pemilihan umum, tapi kalian bisa ya mengikuti ya pemilu ya. Contohnya itu pemilu untuk memilih ketua kelas ya, ketua OSIS ya, mungkin itu sering sudah pernah ya kalian lakukan. Ya, lambang sila keempat ya bisa kalian lihat ya, kepala banteng. Nah ini banteng itu hewan yang berkloni ya, jadi diharapkan masyarakat Indonesia itu ya berkumpul ya, bermusyawarah ya, ini untuk mencapai mufakat. Nah sila kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya, berusaha menolong orang lain ya sesuai dengan kemampuannya ya, menghargai ya karya orang lain. Nah ini ya, jadi kita ya menolong orang lain ya sesuai dengan kemampuan kita ya. Contohnya kalian ya sebagai anak ya menolong ya, membantu misalnya pekerjaan rumah di rumah ya, misalnya menyapu ya, mengepel. Nah itu menolong ya, pekerjaan dari orang tua ya. Menghargai karya orang lain ya, jadi jangan ya menjiplak karya orang lain. Nah ini ya, apalagi di media sosial sekarang ini ya, jadi kita itu harus menghargai ya karya orang lain, hak cipta orang lain. Nah menjunjung tinggi ya nilai kekeluargaan. Nah ini ya, jadi kita ya lambang dari sila kelima ya, padi dan kapas ya. Padi ya, nasi yang kalian makan itu kan berasal dari padi ya. Terus juga kapas ya, baju yang kalian pakai itu kan berasal dari kapas ya. Jadi diharapkan masyarakat Indonesia itu ya berkecukupan ya dari sandang maupun pangannya ya, ini ya. Jadi itu ya nilai-nilai Pancasila ya, yang tanpa kita sadari itu kita sebenarnya melakukannya ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi tetap semangat ya untuk belajar dari rumah ya, jaga kebersihan dan kesehatan ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya. Kita bertemu lagi minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.